Marc Marquez kembali bikin heboh padek MotoGP. Kali ini, dia mengkritik keras fitur baru ECU yang akan debut di Austria. Perjuangan Bagnaia. Francesco Bagnaia memasuki paruh kedua MotoGP 2025 dengan sebuah kenyataan pahit. Setelah 12 seri, harapannya untuk juara dunia hampir hilang. Insiden dan hukuman. Jack Miller kembali jadi sorotan di MotoGP Austria 2025. Tapi kali ini bukan karena catatan waktunya, melainkan karena sebuah insiden yang penuh tanda tanya. Marc Marquez kembali bikin heboh padek MotoGP. Kali ini, dia mengkritik keras fitur baru ECU yang akan debut di Austria, Stability Control. Kalau Traction Control berfungsi mencegah wheel spin, Stability Control justru lebih canggih. Sistem ini menghitung seberapa besar motor bergeser sideways relatif terhadap momentum maju, lalu memutuskan apakah perlu mengurangi torsi agar tidak selip. Tujuannya jelas, meningkatkan keselamatan, terutama di momen Hixide yang tidak bisa dicegah hanya dengan traction control. Semua pabrikan sudah mengetesnya, dan fitur ini resmi dipasang akhir pekan ini. Tapi justru disinilah masalah. Marc Marquez langsung menolak. Ia bilang, "Bagi saya, jelas semakin banyak hal yang Anda tambahkan ke motor, dalam hal ini elektronik, semakin sedikit perbedaan yang bisa dibuat oleh pebalap. Jadi saya menguji fitur baru ini di Aragon dan juga di Malaysia, dan ternyata lebih mudah dikendarai. Anda bisa saja melawan, mengandalkan. Sistem kontrol dan motornya melakukan segalanya. Jadi sebagai pebalap, saya tidak menyukainya. Soal keselamatan atau tidak, pada akhirnya, setiap pabrikan punya sudut pandang berbeda." Ironisnya, Marquez sendiri pernah jadi korban Hixide paling brutal saat masih di Honda. Tapi meski begitu, dia tetap menganggap sistem ini merusak esensi balapan. Bukan hanya stability control, Marquez juga menyentil teknologi modern lain yang menurutnya mengurangi kualitas pertarungan MotoGP, mulai dari Ridehek de Vices sampai Aero. Ini track yang bagus untuk balapan, tetapi menciptakan pertarungan seperti dulu lebih baik sebelumnya. Karena sekarang sistem pengereman belakang dan terutama aerodinamika sangat berpengaruh ketika Anda membalap di belakang seseorang. Karena Anda tidak bisa mengerem di titik yang sama. Anda tidak bisa berbelok di titik yang sama. Tapi dulu, seperti yang kita lihat, ada beberapa pertarungan hebat karena tidak ada sistem pengereman belakang dan pengaruh aerodinamikanya jauh lebih kecil. Jadi sekarang kita lihat saja, tetapi saya rasa kita tidak bisa melakukan pertarungan seperti ini, akhir pekan ini. Komentar pedas ini memunculkan pertanyaan besar, apakah MotoGP makin aman, atau justru makin kehilangan jiwa? Marquez sendiri masih memburu kemenangan perdananya di Red Bull Ring, setelah 3 kali finish kedua. Dengan motor Ducati Plus ECU baru ini, apakah akhirnya dia bisa mematahkan kutukan Red Bull Ring? Atau justru kritiknya terbukti benar, bahwa balapan sekarang terlalu dikendalikan teknologi? Kita akan lihat jawabannya akhir pekan ini. Perjuangan Bagnaia. Francesco Bagnaia memasuki paruh kedua MotoGP 2025 dengan sebuah kenyataan pahit. Setelah 12 seri, harapannya untuk juara dunia hampir hilang. Ia sudah tertinggal 168 poin dari rekan setimnya di Ducati, Marc Marquez. Sejauh ini, Bagnaia baru meraih 1 kemenangan, sementara Marquez sudah mengoleksi 8 kemenangan. Perbandingan yang sangat kontras. Yang lebih mengkhawatirkan, Bagnaia mengaku tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan utamanya, mengerem keras dengan Ducati EP25. Pada hari Kamis di Austria, Bagnaia membuat pengakuan mengejutkan. Ia menonton ulang banyak balapan lamanya, dan yang ia lihat adalah sosok pembalap yang sangat berbeda dibanding dirinya saat ini. "Saya menonton ulang banyak balapan dari tahun lalu dan tahun sebelumnya. Melihat betapa kompetitifnya saya dalam pertarungan, mengikuti yang lain, menyalip, dan mengerem dengan sangat keras. Dan menonton musim ini, saya adalah Pecco yang benar-benar berbeda, tidak ada yang sebanding. Jadi, saya ingin mengubah hal ini dan menjadi serupa dengan tahun lalu," ungkap Bagnaia. Ini menunjukkan satu hal, gaya balap Bagnaia tidak lagi cocok dengan motor Ducati 2025. Titik balik, Bagnaia sendiri mengakui, "Saya sudah mengerti bahwa gaya balap saya tidak cocok untuk motor ini. Jadi, kami perlu mengubah sesuatu dan saya perlu mengubah sesuatu. Dengan motor ini, saya tidak bisa mengerem seperti yang saya inginkan. Ini adalah bagian tersulit bagi saya karena ini adalah perbedaan terbesar sejak 2021. Meski begitu, Bagnaia mencoba tetap positif.
Ia sempat beristirahat di Sardinia bersama istri dan anjingnya, lalu kembali berlatih keras demi menghadapi paruh kedua musim yang menurutnya akan sangat intens. Dan kini hadir Red Bull Ring di Austria, sirkuit yang bisa jadi titik balik. Bagnaia telah memenangkan 3 edisi terakhir GP Austria, sementara Marc Marquez masih mencari kemenangan pertamanya di sirkuit ini. Akhir pekan ini bisa jadi kesempatan Bagnaia untuk menemukan kembali dirinya. Namun pertanyaan besarnya adalah, apakah Bagnaia bisa kembali menjadi pekco yang agresif dan berani mengerem keras, atau dominasi Marquez bersama Ducati akan terus berlanjut? Insiden dan hukuman. Jack Miller kembali jadi sorotan di MotoGP Austria 2025. Tapi kali ini bukan karena catatan waktunya, melainkan karena sebuah insiden yang penuh tanda tanya, insiden asap. Pada sesi praktik hari Jumat, motor Miller tiba-tiba mengeluarkan asap dari bagian belakang. Alih-alih langsung menepi, Miller tetap melanjutkan putaran hingga kembali ke pit. Steward MotoGP menilai itu berbahaya. Akibatnya, Miller dijatuhi hukuman, denda €1.000 dan larangan turun selama 5 menit pertama free practice 2 hari Sabtu. Stewart menegaskan, Miller melanggar aturan soal tanggung jawab pembalap dan keselamatan. Bahkan mereka mengutip pasal khusus, termasuk pembalap wajib berkendara dengan cara yang bertanggung jawab. Jika motor bermasalah parah, harus segera menepi di tempat aman. Jika tetap kembali ke pit, harus sejauh mungkin dari racing line. Meskipun bendera hitam dengan cakram oranye tidak pernah dikibarkan, Stewart menekankan bahwa tanggung jawab tetap ada di tangan pembalap. Reaksi pembalap dan kontroversi. Yang membuat situasi semakin panas, Fabio Quartararo dan Miguel Oliveira justru mengalami kecelakaan di tikungan yang sama. Quartararo mengaku bingung, katanya. Saya tidak tahu mengapa saya mengalami kecelakaan, apakah itu oli atau hal lain, tetapi saya melihat petugas meletakkan sesuatu di lintasan, untuk menyerap cairan. Jadi pasti ada sesuatu di sana. Oliveira pun tak kalah heran. Kecelakaan saya sungguh aneh, saya sangat terkejut. Saya melihat panel oranye bergaris kuning di bagian dalam tikungan 5 dan saya sudah menuju pit, jadi saya memperlambat laju lebih jauh. Saya melihat serpihan dari motor Fabio, tetap berada di bagian dalam, dan tiba-tiba saya terjatuh. Namun Miller punya versi berbeda. Ia membantah tudingan ada oli dari motornya. Saya melihat motor berasap ketika saya melepas gas, jadi saya mengendarainya kembali ke pit box. Tidak ada oli. Saya keluar racing line, berusaha menghindari jalur di mana-mana, tetapi saya terus mencari oli. Tidak melihat apa-apa. Ia menjelaskan alasannya tetap memaksa ke pit adalah karena kondisi ban depan. Saya mencoba kembali ke pit box karena ban depan terlalu banyak. Saya tidak ingin motor dingin dan tidak bisa menggunakannya lagi dengan sisa waktu 26 menit. Hari yang penuh peristiwa. Kontroversinya kini jelas. Miller bilang tidak ada oli, sementara Quartararo melihat Marshall menaburkan serbuk penyerap cairan, dan Oliveira jatuh di tempat yang sama. Pertanyaannya, siapa yang benar? Apakah Miller memang jadi kambing hitam, atau justru Stewart terlambat bertindak? Yang jelas, insiden ini kembali menyoroti celah besar dalam prosedur keselamatan MotoGP, dan membuat akhir pekan Miller di Austria jadi semakin rumit.